Nah, Dijah tadi kan berarti akhirnya kegiatan Putri Muslimah itu sendiri lebih banyak di sosial media, Iya benar. terutama mungkin Instagram kali ya. Nah, eh, berarti pemilihan tahun ini gimana? Kan terhambat tuh. Iya. Harusnya di bulan Maret kan? Iya benar. Nah, jadi memang ada perubahan pergeseran ya, pola hidup dari masyarakat sendiri dengan adanya pandemi ini. Salah satunya kegiatan banyak yang bergeser dari offline ke online. Oke. Jadi selain tadi buat kegiatan-kegiatan yang sifatnya online, karena memang banyak yang bergeser ke digital tadi kan. Jadi untuk kegiatan Putri Muslimah sendiri nih kita ngikutin keadaan dan kondisi. Jadi kemarin untuk audisinya kita pakai audisi online yang dimana mereka kirim video profil, perkenalan diri mereka, kemudian dan lain-lain itu Secara online. secara online. Jadi semuanya pure online. Bahkan kirim berkas pun kirimnya melalui pos, melalui ekspedisi Oke. gitu. Jadi Tapi aku ngeliat juga videonya keren-keren sih tahun ini iya, kayak masya Allah lah. Masya Allah sih. Kalau aku ikut mungkin aku kalah. Oh, Jangan merendah pesimis lagi. gitu. Aku Biasanya menang gitu ya. iya harus selalu optimis ya kak ya. Ya, aku akan menang pasti kalau ikut. Jadi kalian nggak ada yang bercanda teman-teman Putri Muslimah. Jadi berarti COVID ini juga menghambat beberapa kegiatan dari Putri Muslimah itu Iya sendiri ya. benar. Nah, menghubungkan juga dengan setiap event, apakah Putri Muslimah ini disupport sama pemerintah Oke. di Samarinda itu sendiri? Ya, berkaitan dengan support dari pihak-pihak terkait nih, khususnya pihak pemerintah yang ada di Kota Samarinda. Kan kita bicara regional Samarinda dulu nih. Kalau untuk support sendiri ya alhamdulillah kita dapatkan dari Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup serta kemarin sempat juga silaturahmi, alhamdulillah dapat support dari istri Gubernur Kalimantan Timur. Keren Nah, untuk banget. yang tadi itu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata, jadi juara runner up 1 Putri Muslimah itu akan langsung dinobatkan sebagai Putri Muslimah Lingkungan Hidup. Jadi Oke. langsung bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk sama-sama bergerak, dan runner up 2-nya akan langsung dinobatkan menjadi Dinas Pariwisata Putri Muslimah Pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kota Samarinda. Jadi geraknya nanti sama teman-teman Duta Pariwisata. Oh iya, aku juga ada lihat sih waktu itu Lisa gitu, Iya, dia bareng sama duta-duta gitu sih kayak. benar. Akhirnya ternyata semua pemerintah itu sangat support banget ya Iya, apapun benar. kegiatan dari muda-mudi di Samarinda itu sendiri. Benar, ya alhamdulillahnya seperti itu, kita disupport karena kan memang tujuan kita sama-sama ingin bergerak ke arah yang lebih baik. Bener. Dan kebetulan untuk seperti Dinas Lingkungan Hidup nih, ini support banget sih untuk Putri Muslimah Lingkungan, karena bukan hanya dijadikan sebagai brand ambassador atau mungkin hal-hal menjadi orang yang aktif nih di Dinas Lingkungan Hidup, tapi juga kalau setahu Hadijah, Dinda ya, untuk Putri Muslimah Lingkungan Hidup itu juga tergabung untuk seperti karyawan ya, tapi nggak tiap Iya hari ya, paham, masuk. paham. Jadi kayak setiap ada kegiatan keluar pasti selalu diajak, dan itu benar-benar kolaborasinya keren banget Iya, sih. dia bersih-bersih Iya, Sungai Karangmumus ya? benar, sama teman-teman Duta Peduli Bener. Sampah. Jadi baru aja nih ngadakan Iya. event itu kemarin, dan Dinda termasuk salah satu apa ya, termasuk yang mengurus kegiatan tersebut Iya, dan gitu. aktif banget sih ya karena mungkin aku di circle Putri Muslimah dan akhirnya Iya, tahu jadi beberapa paham banget iya, gitu ya paham. kayak benar. Dan ini sih Dijah berarti kan COVID akhirnya terkendala pemerintah Iya. tapi support selalu. Nah, ini kan COVID pemerintah sudah mengirim surat edaran Iya, bahwa ini sudah new normal gitu kan. Nah, pandangan dari Dijah sendiri new normal versi Dijah tuh sebenarnya gimana sih gitu? oke, ya berbicara mengenai new normal, karena kan memang dilemanya saat ini ketika kita mau lanjutkan PSBB atau mungkin lockdown secara besar-besaran tadi, kendala dilemanya tuh kan di sektor ekonomi kita yang benar-benar menurun nih. Jadi kita harus pilih salah satunya yang lebih kita prioritaskan dalam hal ini. Jadi kita ingin membangun ekonomi ya dengan cara new normal tadi, agar ekonomi kita nggak runtuh, tapi dengan kita tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan. Dan sebenarnya kan ini sudah diatur juga nih dalam Islam mengenai cuci tangan itu sendiri. Bener. Jadi bicara di awal dulu ya kayak Iya. tentang itu. Jadi kita kan udah diperintahkan nih untuk taharah, bersuci.
Nah, jadi sebenarnya perintah untuk mencuci tangan itu rajin-rajin mencuci tangan sudah ada jauh sebelum COVID ini ada gitu. Nah, kemudian juga mungkin sekedar informasi nih buat teman-teman, kan kita sekarang kendalanya sholat aja harus pakai masker, harus safnya Berjarak diberi jarak gitu 1 meter. Kan di luar kebiasaan kita, mungkin karena itu dikatakan new normal, normal yang baru gitu. Sebenarnya bukan normal juga sih, ini di luar normal kalau bisa dikatakan. di luar ekspektasi manusia pada biasanya. Iya, benar berbeda gitu. Nah, terkait dengan kita memakai masker pada saat sholat, sebenarnya itu kalau untuk menurut mazhab yang ada, mazhab yang ada itu di antara 4 mazhab itu Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki kan sebenarnya hal ini makruh gitu. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini diberilah toleransi seperti diperbolehkan dan lain sebagainya melalui fatwa MUI tadi. Nah, kalau kita sendiri kan mayoritas menggunakan Imam Syafi'i ya untuk di Indonesia ini sendiri, ya seperti itu sih, hampir sama hukumnya ya. Diberi keringanan. Kalau dari MUI kita kan sudah sangat berkolaborasi dengan baik lah dengan pihak pemerintah dalam hal kebijaksanaan dan lain sebagainya. Dan itu sudah terkonsep ya pastinya di Jaya. Iya, benar. Dan mungkin pasti harus pikir panjang juga untuk memberlakukan new normal itu sendiri. Ya, memang berat sih Kak. Dan ketika kita memasuki fase yang baru ini, kita juga harus menjadi new normal. Kita juga harus menjadi new me gitu, kita yang baru. Jadi orang-orang yang bisa survive, bukan orang-orang yang kuat atau pintar, tetapi orang-orang yang bisa mengkondisikan dirinya dan beradaptasi dengan perubahan zaman gitu. Bener. Jadi ya kita berusaha mengikuti alur atau mengikuti peradaban, jangan sampai kita tertinggal. Ya, berarti dengan adanya new normal ini kita berusaha untuk menjadi new me, kita yang baru nih, gimana sih beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan kondisi yang baru. Sebisa mungkin kita tuh tetap mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah, aturannya, kemudian juga lebih bijak lagi sih. Iya sih. Ya, intinya ikuti aturan gitu ya, sama kayak ketika kita melakukan satu hal, apa yang dibolehkan, apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang dilarang gitu kan. Kalau bahas masalah agama tuh sebenarnya gak akan ada habisnya gitu. Dan tapi benar kata Dija tadi di beberapa obrolan tadi tuh, semua itu ya udah ada sebenarnya, udah di list di ya setiap mungkin kitab kalian pun atau apapun itu udah ada. Sebenarnya pun kan kalau kita dari sisi akidah kan ada sisi fikih akidah nih mengenai COVID-19 ini sendiri. Kalau dari sisi akidah banyak orang mungkin di awal ya masih berpikir dari sisi akidah. Kalau dalam sisi akidah kan kita berpikirnya mengenai keimanan kita nih, bahwa segala sesuatu ya apapun yang ada di bumi ini tidak akan menimpa kita, baik itu kesedihan, musibah, termasuk dengan penyakit ini sendiri, kecuali atas izin Allah gitu. Nah, kemudian berbicara tentang hal tersebut banyak orang yang justru kesannya seperti meremehkan ya Kak ya, meremehkan, jadi saya nggak bakal kena kok kalau Allah nggak mengizinkan. Nah, tapi kita balik lagi, bukan, kalau dari sisi akidah kita memang wajib percaya akan hal itu, kita wajib percaya bahwa segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan atas izin Allah, tetapi kan kita wajib untuk berikhtiar. Nah, balik lagi ke sisi fikihnya tadi, kita harus berikhtiar karena Allah pun mengatakan bahwa tidak akan mengubah nasib suatu kaum ketika kita sendiri tidak berusaha atau berikhtiar untuk merubahnya gitu. Benar sih. Nah, oke, berarti kegiatan muslimah nanti insya Allah akan digelar. Untuk digelar sendiri menunggu lagi keadaan mungkin sudah lebih baik, karena kan kalau untuk grand final Hadijah pikir agak berat untuk kita melakukan online ya. Kalau audisi kan masih bisa nih kita lakukan secara online, tapi kalau untuk pemilihan itu untuk online mungkin agak agak berat gitu. Iya, bahkan nanti bakal banyak statement orang-orang yang lebih besar lagi tentang putri muslimah itu, misalnya nih tahu-tahu aku yang dimenangkan, misalnya aku finalis gitu. Iya, jadi kita nggak tahu prosesnya secara langsung kan. Kalau misalnya kita hanya melihat dari media sosial itu, saya percaya media sosial itu kita menampilkan sisi terbaik yang ada di diri kita. Kita nggak tampilkan sisi buruk kita gimana. Jadi seolah-olah masih pakai topeng. Jadi ketika kita bertemu langsung, kita mengobrol secara langsung, baru kelihatannya oh ini karakternya nih seperti ini, mungkin kelihatan seperti itu. Berarti untuk new normal sendiri putri muslimah akan berlangsung tapi belum tahu kapan ya? Iya benar. Untuk proses sekarang masih menjalani proses untuk semacam karantina ya untuk para pesertanya, para finalisnya ini gitu. Kan obrolan kita nih udah mau menuju akhir nih, mungkin Hadijah ada merasa
yang belum ada disampaikan nggak? Maksudnya ini mumpung ada wadah nih, aku Oh, kasih iya. wadah Dijah nih Jah nih, kamu ngomong apa nih? Wah, terima kasih Boleh sekali tuh. nih Kak Nisa. Iya. Apa nih yang belum Dijah sampein? Apa sih yang pengen Dijah kasih tahu? Terutama nih menurut aku pribadi tentang Iya. sosok putri muslimah itu sendiri Ya, gitu. tentang sosok putri muslimah ya mungkin orang-orang berpandangan dan sudah berekspektasi cukup tinggi terhadap kami para putri muslimah, dan kami juga berusaha untuk tidak mengecewakan dengan kami memberikan diri kita untuk bisa menjadi sebaik-baik panutan, walaupun sebenarnya panutan utama bagi kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kemudian kita berusaha untuk terus memperbaiki diri agar orang-orang lain yang melihat kita memiliki pandangan yang baik tentang Islam itu sendiri, karena kita membawa nama besar muslimah gitu. Bukan hanya ketika putrinya itu dihapus ya, berarti muslimah itu ya harusnya seperti apa. Bener. Kita berusaha sebaik mungkin, masih proses belajar juga. Nah kemudian ketika proses belajarnya ini mungkin kita salah, mungkin kita hilaf dan lain sebagainya, tegurlah kita dengan cara yang baik, bukan dengan menjudge hal-hal yang buruk gitu. Diingatkan mungkin secara personal bisa, atau kita ngobrol dulu, kita saling mengenal dulu, baru mungkin saling tahu karakternya bagaimana. Nah terkait dengan catwalk dan lain sebagainya itu, kalau saya pribadi pun kalau boleh di ini ya, sebenarnya memang tidak sepenuhnya baik ya hal tersebut, tetapi kan kita mengikuti Islam itu kan yang selalu bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman bagaimanapun. Bener. Hal-hal yang disukai oleh masyarakat sekarang apa sih? Kalau kita lihat mereka sukanya yang fashion segala macam yang muncul di TV, yang apa gitu kan. Nah kita berusaha mengkondisikan agar dakwah kita masuk di lingkungan atau pola pikirnya mereka gitu. Benar. Yang belum tersentuh. Mungkin selama ini dakwah hanya di masjid, kita melihat segmennya yang dikenal ya orang-orang yang mau datang ke masjid. Bener. Anak-anak muda yang mereka sukanya lain berbeda, yang anak-anak muda sukanya sekarang kan yang lebih instagramable segala macam ya gitu. Kita menyesuaikan, dakwah kita lebih fleksibel, tapi mungkin masih ada yang beranggapan bahwa oh ini nggak benar, kita nggak bisa menjudge seluruh orang baik atau benar, karena setiap orang pasti punya sisi kelebihan, sisi kekurangan. Benar. Itu pasti dalam setiap orang punya gitu. Jadi kita nggak bisa menjudge oh kamu paling buruk, kamu paling baik, nggak bisa gitu. Dan ya itu kembali lagi ke yang pernah Kak Anissa bilang bahwa kita nggak bisa nih memaksa orang lain untuk menyukai kita semua. Bener. Karena gitu semulia Rasulullah aja masih ada yang membenci. Bener. Apalagi kita nih yang manusia biasa yang banyak banget khilafnya, pasti Bener. banyak banget yang membenci. Tapi ya sebisa mungkin ya kita menunjukkan bahwa kita udah berusaha untuk ke arah yang lebih baik, kita berproses gitu. Masya Allah, bener apa ya, banyak penyampaian Dijah yang mungkin ini dia mungkin sering obrolin di sosial media dia, tapi mungkin ini lebih akan terus ada di sosial media Samarinda Talk supaya akan terus diingat Dijah, misalnya pun dia hilaf dia akan melihat nih, oh kemarin aku ada ngobrol gini nih di Samarinda Talks gitu. Jadi jangan teman-teman tuh jangan takut untuk menegur sebenarnya. Bener. Karena kan justru kalau Hadijah sendiri justru lebih senang ketika dikritik, tapi dikritik dalam hal ini melihat kondisi dan keadaan ya. Ketika kan Rasulullah juga memerintahkan kita ketika kita menegur teman kita atau mungkin yang orang-orang terdekat kita yang Bener. salah, kita lakukan di tempat yang mungkin antara kita berdua aja atau mungkin di tempat yang sepi yang nggak dilihat oleh halayak ramai lah gitu. Karena kan ketika kita menegur dia di tempat ramai justru itu mempermalukan dia. Benar, dan akhirnya di psikologi pun saya pun diajarkan Nah, gitu bahwa ketika kamu bercerita atau kamu sharing pun sebenarnya tidak boleh didengar oleh lebih dari satu orang. Maksudnya ya lebih baik kamu Dijah sama saya gitu. Iya. Karena privasi itu sangat penting gitu. Benar-benar. Pun kamu bersahabat bersepuluh, kita bersepuluh nih, Wahini Iya. misalnya gitu kan, atau siapapun lah, komunitas apapun gitu. Tegurlah dengan, yuk Jah ngomong yuk, ada yang mau aku Iya, obrolin. iya. Sesakit apapun hati Hadijah, menurutku itu akan hilang dan akan sadar ketika oh ya bener ya ternyata aku ada salah nih. Gitu. Iya, justru lebih ngena ketika kita sendiri dibandingkan di tempat umum. Justru lebih banyak kesannya itu kemalunya kalau misalnya ditegur di tempat umum gitu. Nah oke, Dijah mungkin aku minta kamu kasih quotes gitu untuk halayak ramai lah. Iya. Quotes Dijah atau apa sih sebenarnya? Quotes-nya apa ya Kak ya? Kalau untuk quotes sendiri mungkin lebih ke arah ini ya. Ya alhamdulillahnya selama proses ini sendiri juga
sambutan teman-teman cukup baik, hanya beberapa segelintir kecil orang yang merespon negatif dengan stigma negatif yang sudah dipaparkan di awal tadi. Tapi kebanyakan yang merespon baik gitu ya Kak ya. Nah, beberapa teman-teman mengatakan bahwa cukup menginspirasi untuk mereka menjadi panutan dan lain sebagainya, dan itu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri ketika bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi quotes-nya mungkin terkait ini, jangan tunggu sempurna yang tadi dikata Hadijah sampaikan ke Kak Nisa nih. Jangan tunggu sempurna untuk dapat menginspirasi orang lain, tetapi dengan kita dapat menginspirasi dengan tetap melalui proses perbaikan diri menuju kesempurnaan itu. Wih, keren banget, tepuk tangan semuanya. Nisa juga lebih Iya. keren nih. Dan kalau bahas masalah tentang, maksud aku akan menyimpulkan beberapa obrolan aku dengan Dija gitu. Intinya segala sesuatu itu adalah bukan karena kesempurnaan doang. Orang yang berkebutuhan khusus atau orang yang memiliki kekurangan pun menurutku bisa jadi motivasi untuk semua orang. Iya. Kayak aku bukan putri muslimah, tapi mungkin ada beberapa orang yang termotivasi Benar. dari Termasuk aku Hadijah nih. gitu. Yang gitu aku malu. Atau kayak teman-teman aku di belakang layar ini, kalian gak ada lihat kan? Itu tuh menginspirasi, cuma di kalangan circle mereka masing-masing Iya, gitu. benar. Cuma Hadijah ini disupport dari lombanya pun. Sebelum Dija jadi putri muslimah pun pasti dia juga bisa menginfluencer. Dan menurutku semua orang ya Dija itu Benar. adalah influencer, terutama untuk dirinya sendiri. Iya. Iya kan? Iya, benar-benar. Dan kalau mau jadi putri muslimah nggak harus cantik ya Dija? Nggak harus. Jadi patokan awalnya sebenarnya kenapa Hadijah juga tertarik nih ikut Putri Muslimah, yang seperti tadi Hadijah sempat jelaskan sedikit, bahwa Putri Muslimah ini bukan hanya ajang yang menampilkan dari sisi fisik atau memandang dari segi fisik. Bahkan pada masa Hadijah ini mengikuti ajang Putri Muslimah tidak ada kriteria untuk tinggi badan, kemudian berat badan dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar yang dipilih dari sisi intelijensianya, kemudian dari sisi tujuan serta visi misinya. Kan sebelumnya memang kalau di tahun sebelumnya kita memang ada secara langsung nih, ada kurang lebih 9 juri yang kita berhadapan sama para juri ini satu-satu. Jadi bisa benar-benar diulik kepribadian kita seperti apa, dites kemampuan pemahaman wawasan keagamaannya seperti apa gitu. Nah, terima kasih banyak Ya, Dijah sama-sama udah Nisa, mau makasih juga nih. udah mau datang. Mungkin next aku bakal undang semua putri-putri muslimah dari angkatan 2017 Iya, boleh banget. sampai nanti next. Nah, kalau 2020 terus yang aku pengen kasih tahu tadi, kalian udah tahu tuh. Itu kisi-kisi loh. Jadi bagi kalian putri muslimah next tahun-tahun selanjutnya, kalian udah tahu tuh apa yang harus kalian siapkan untuk menjadi sosok putri muslimah seperti Hadijah. Terima kasih banyak Hadijah sudah datang di podcast Iya, kami. sama-sama. Semoga selalu menginspirasi banyak orang. Amin, ya Allah. Semoga makin cantik dan segera menemukan jodohnya ya. Amin. Amin, aku juga. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa kalian nonton dan like, comment, dan subscribe juga channel YouTube kita maupun Spotify kita. Pokoknya sukses selalu untuk kita semua. Bye bye, see you next vlog. Bye bye. Thank you Dijah. Sama-sama Kanisa. Soleh Talk.